Halo teman-teman semuanya. Sebuah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat menyebabkan berbagai dampak negatif yang kemudian akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Salah satu dampak negatif dari perubahan sosial adalah disintegrasi sosial. Proses disintegrasi sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat berbentuk pergolakan, demonstrasi yang anarkis, kriminalitas, dan juga kenakalan remaja. Untuk kalian yang masih bingung dengan istilah disintegrasi sosial, silakan ditonton video yang ada di link di atas ini ya. Jangan lupa ditonton dan di-like ya. Bentuk dari disintegrasi yang pertama adalah pergolakan di daerah. Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami berbagai pergolakan atau perlawanan di daerah. Misalnya, pemberontakan PKI di Madiun yang melahirkan berbagai propaganda untuk menjatuhkan wibawa pemerintah. Pemberontakan DITII Jawa Barat dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Pemberontakan DITII Aceh dipimpin oleh Daud Bere. Pemberontakan DITII Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Dr. Somokil. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat dan perjuangan rakyat semesta di Sulawesi Utara yang menolak kebijakan pemerintah tentang sentralisasi ekonomi karena dirasakan tidak adil, serta pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil di Jawa Barat yang dipimpin oleh Westerling. Melalui berbagai pergolakan yang terjadi di Indonesia, kita belajar bagaimana sulitnya memperjuangkan keutuhan dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Bentuk dari disintegrasi berikutnya adalah aksi protes dan demonstrasi. Aksi protes merupakan gerakan yang dapat dilakukan baik secara perorangan ataupun bersama-sama untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan ataupun tindakan tertentu. Salah satu bentuk aksi protes adalah demonstrasi yang merupakan tindakan berkelompok untuk menyampaikan rasa tidak puas. Contoh dari demonstrasi yang pernah terjadi di Indonesia: 1. Demonstrasi masyarakat dan mahasiswa yang menuntut pembubaran PKI dan Kabinet 100 Menteri. 2. Demonstrasi kaum buruh yang menuntut kenaikan upah yang sesuai dengan UMR. 3. Demonstrasi mahasiswa tahun 1998 yang menuntut adanya reformasi di Indonesia. Yang keempat, berbagai demonstrasi untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak. Teman-teman, sebetulnya aksi protes dan demonstrasi merupakan alat kontrol sosial yang dapat membawa perubahan ke arah perbaikan. Namun, jika tidak terorganisasi dengan baik, maka demonstrasi bisa berjalan ke arah anarkis, brutal, yang membawa kerugian bagi masyarakat dan dapat mengarah kepada disintegrasi sosial. Bentuk dari disintegrasi berikutnya adalah kriminalitas. Kriminalitas merupakan tindakan sosial yang disosiatif, yang ditandai dengan perilaku-perilaku menyimpang yang cenderung melawan hukum atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh tindakan kriminalitas adalah pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, pemerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, korupsi, intimidasi atau ancaman, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan masih banyak lagi. Seiring dengan perkembangan iptek, maka berbagai tindakan kriminalitas dapat dipelajari melalui media elektronik ataupun cetak, dan juga melalui interaksi dengan orang-orang yang sudah sering terlibat dengan suatu tindakan kriminal. Penanggulangan berbagai tindakan kriminal dapat dilakukan secara preventif, berupa tindakan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal, maupun secara koersif, berupa tindakan keras terhadap pelaku kriminal. Kriminalitas yang saat ini berkembang di masyarakat adalah kejahatan kerah putih, atau yang kita kenal dengan nama white collar crime. Merupakan kejahatan yang dilakukan oleh penguasa dalam melakukan perannya. Golongan kerah putih menganggap dirinya kebal terhadap hukum dan sarana pengendalian sosial lainnya karena kekuasaan dan keuangan yang dimilikinya sangat kuat. Bentuk dari disintegrasi berikutnya adalah kenakalan remaja. Batasan usia remaja menurut WHO adalah usia 12 sampai dengan 24 tahun. Dilihat dari segi budaya dan fungsional, remaja adalah mereka yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun, teman-teman. Dari perkembangan fisiknya, remaja mengalami perubahan yang begitu cepat dibandingkan pada usia yang lainnya.
Ketidakseimbangan antara perkembangan fisik dan perkembangan jiwanya menyebabkan remaja berada pada kondisi labil yang dikenal dengan masa adolescence, yaitu masa pubertas, yang merupakan masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Pada masa ini, biasanya remaja mencari jati diri dengan berusaha menguji segenap kemampuannya. Apabila dalam proses mencari jati dirinya, remaja tidak dapat mengendalikan dirinya dengan baik, maka tindakan yang timbul dapat mengarah ke tindakan kriminal. Inilah yang kita kenal dengan nama kenakalan remaja. Seorang anak digolongkan sebagai delikuen apabila terdapat kecenderungan antisosial, yang merupakan tindakan melanggar norma yang ada di masyarakat, yang kemudian menimbulkan gangguan sehingga memaksa pihak berwajib melakukan penangkapan. Teman-teman, pastinya kalian sekarang sudah menyadari bahwa berbagai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat mengakibatkan munculnya pergolakan daerah, demonstrasi yang anarkis, kriminalitas, dan juga kenakalan remaja, yang kemudian dapat mengarah kepada terjadinya disintegrasi sosial di dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya lah kita bijak dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di dunia ini, sehingga semua perubahan tersebut tidak berubah menjadi alat bagi pemecah belah bangsa kita.